赶紧放了我儿的神魂！进来就肯定能出去。我的儿，不要！竟然连极品圣器都挡不住！快逃！这些麒麟，奈何？杀了他！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan aneh ya guys ya, Tonghua Deo Pak Boy jadwal rilis dari sananya itu semakin ngaco, semakin tidak tentu. Jadi Mimin nggak bisa update di waktu yang pasti. Cuman satu hal yang Mimin bisa pastikan kepada kalian, update-nya di hari yang sama, yaitu di hari Senin dan Jumat. Tapi waktunya itu nggak jelas guys, bisa sore bahkan bisa malam. Oke, keseruan Deo Pak Boy kemarin tidak berakhir di episode 341 doang. Karena di episode 342 kali ini, wah, makin seru lagi guys. Karena si Deo Pak Boy akan dikepung oleh ratusan pasukan dari dinasti Nankong. Tuh, mantap kan? Berdasarkan part kemarin, kita semua sudah dipuaskan ketika melihat Deo Pak Boy yang tiba-tiba muncul untuk menghentikan pernikahan Ruyan Chen dan Yu Qin. Bahkan kakek dan bibi Yu Qin yang disembunyikan juga berhasil Tanyu selamatkan. Bagi Deo Pak Boy, semua yang berani melukai Yu Qin, itu bakal dia lawan. Mau suruh benua Tianfa sekalipun akan dia serang. Mantap! Tapi apa kalian yakin mereka bakal membiarkan Tanyu pergi begitu saja? Mimin sih enggak ya guys. So maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guysku. Hehehe. 圣母，汝阳城的最后一道神魂入为敌，我谭云。Tanyu dan Yu Qin meninggalkan dinasti Nankong. Ruyan Chen terus merengek agar dilepaskan. Tapi Tanyu mengancam, masih banyak bacot, akan kuhabisi beneran kau nanti. Nah lo, auto diam dia guys. Tentu Ruyan Wuci panik. Karena anaknya dibawa pergi begitu saja, ini tidak bisa terjadi. Ketua Nankong pastikan untuk tenang saja. Tanyu tidak akan bisa pergi dan tuar. Ternyata di sana sudah ada pelindung raksasa yang menghalangi mereka kabur guys. Jangan pernah berpikir untuk kabur dari formasi pelindung kota Nankongku. Maka cepatlah lepaskanlah Tuan Muda Ruyan Chen. Tapi bagi Tanyu, ini cumalah formasi abadi cilin biasa. Aku bisa masuk, maka aku bisa keluar. Dari dulu sebenarnya Deo Pak Boy kita sudah memaafkan semua kesalahan Ruyan Chen terhadap dia. 你赶紧放了我儿的神魂！进来就肯定能出去，区区金爵麒麟仙阵而已。 Tapi si Ruyan Chen masih berani mencoba menikahi wanitanya yaitu Yu Qin. Itulah yang tidak akan bisa dimaafkan. Membantai dirimu puluhan ribu kali juga tidak cukup menghilangkan dendam di hatiku. Sehingga Ruyan Chen pun dia lempar ke atas guys. Tersiksa oleh pelindung cilin di atas sampai meninggoy. Dengan begini tidak ada lagi Ruyan Chen. Karena semua jiwanya sudah hilang. Ruyan Wuci auto sedih bukan main. Satu-satunya anaknya menghilang meninggoy begitu saja. 我的儿，不要！ 竟敢妄图跟玉晋成亲， Sudah seperti ini maka hanya ada kata perang. Tanyu sebenarnya sebelum dia masuk ke sini, dia tuh sebenarnya udah merusak formasi cilin abadi ini. Jadi dia bisa membukakan jalan untuk mereka. Segera segala pengendali digunakan, formasi cilin abadi yang awalnya milik dinasti Nankong itu dimanipulasi oleh Tanyu malah sekarang menjadi milik dia guys. Wow, dia kendalikan formasi itu dan digunakan untuk menyerang balik. Memunculkan banyak sosok monster cilin yang menyerang para musuh. Kalau dilihat dari kekuatannya, ini setara dengan monster tingkat 7, bencana besar. Bahkan harta suci milik sang ketua sekte peri abadi tidak bisa menghentikannya. Hasilnya dia digigit sampai sekarang guys. 竟然连极品圣器都挡不住！快逃！这些麒麟，杀！ Para tetua dari dinasti Nankong pun turun tangan untuk melawan serangan ini. Sementara Tanyu mencegat Shi Wanro dan Tuan Changtian yang mencoba kabur. Tuan Changtian sudah lama ingin menghabisi Tanyu. Dia menyesal dulunya tidak membantai dia.
Sehingga terjadilah sedikit pertarungan singkat antar mereka. Tapi hasilnya dengan mudah, Tuan Changtian dilumpuhkan. 小姐快走！ Shi Wanro tidak dibiarkan kabur begitu saja. Tan Yun hanya beradu pedang melawan Shi Wanro. Karena dianggap terlalu lemah, maka Shi Wanro diserahkan kepada Yu Qin untuk balas dendam. Sementara Tuan Changtian tidak dibiarkan bergerak. Tan Yun membahas masa lalu di mana dulu si Changtian membuat dirinya dan Yu Qin itu lupa ingatan. Kejadian itu hampir saja membuat Tan Yun dan Yu Qin saling menghabisi satu sama lain. Jadi hari ini semua itu harus diselesaikan. Tapi Tuan Changtian tidak takut sama sekali. Mau mati, ya silakan mati. Wait, Deo Pak Boy tidak kehabisan akal dong. Nah, jadi ada dua mata-mata di Sekte Huangfu yang berhasil Tan Yun tangkap. Satunya bernama Tuan Chang Qiong. Dia yakin itu pasti saudara atau adik laki-lakinya Tuan Changtian. Sementara satunya lagi Tuan Fei Xiong. Dia yakin pasti itu adalah anaknya Tuan Changtian. Jadi si Tan Yun pengen tahu nih, apakah reaksi Tuan Changtian kalau semisal mereka berdua dia bantai habis? Hehehe. Tuan Changtian panik. Tetapi sayang Tan Yun tetap akan mengirimkannya ke neraka. Sehingga gak perlu basa-basi tuan. Tan Yun menghancurkan tubuh Tuan Changtian. Ditambahkan jiwanya juga dihancurkan sekaligus. Mantap. Dendam di episode awal-awal akhirnya terbalaskan ya guys. Hehe. Nah sekarang tersisa Shi Wanro aja nih. Shi Wanro terus memohon agar diampuni. Tetapi apa guna? Dendam ibu kandungnya Yu Qin harus dibalaskan. Akhirnya Shi Wanro dibantai habis tepat di hadapan Ketua Nangkong. Wah, ini perang besar makin besar nih. Puluhan pasukan langsung muncul untuk mengepung Tan Yun dan Yu Qin. Tapi sayang, mereka tidak cukup kuat untuk Deo Pak Boy kita guys. Semua dibantai habis dalam waktu singkat. Pengejaran pun dilanjutkan. Tentu ayahnya Shi Wanro murka bukan main. Tan Yun harus ditangkap dan disiksa sampai tidak bisa hidup lagi. Jikalau perlu Sekte Huangfu kita buat bermandikan darah alias kita habisi semuanya. Kayak mampu aja dia guys. Hehehe. Ketua Nanko yakin Tan Yun bakal melewati perbatasan timur karena di sanalah satu-satunya jalan untuk dia kembali ke benua Tianfa. Sehingga mereka harus segera menggunakan formasi teleportasi untuk langsung mencapai ke sana dan menyusun rencana demi mencegah Tan Yun supaya tidak bisa kabur. Wah, ini bahaya nih. Tan Yun sepertinya tidak bakal dibiarkan kabur begitu saja. Dan tentu akan dicegat oleh ribuan pasukan nanti. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di kediaman tetua Feng Zhenxiao, dia mendapatkan berita kalau dinasti Topa sudah dihancurkan. Dan orang yang melakukannya memiliki kekuatan yang luar biasa. Soalnya tidak mungkin guys, dinasti Topa dihancurkan begitu mudah. Pasti ada sosok kuat yang melakukannya. Nah, Sekte Huangfu kan belum lama ini habis berperang. Jadi sang anak yakin saat ini Sekte Huangfu sedang dalam masa lemah-lemahnya. Dan inilah kesempatan untuk mereka mencuri rahasia yang ada di Sekte Huangfu. Tapi mereka jangan melupakan satu hal guys. Klan Qin saja yang sangat kuat dengan pemimpin dan leluhur mereka kemarin itu kalah sama Tan Yun. Padahal mereka juga sudah memanggil sosok binatang kuno di tingkat 9. Itu pun dimusnahkan guys. Kalau sekuat itu mana mungkin klan Feng mereka bisa melawan Sekte Huangfu ya kan? Menurut penilaian dari anak wanitanya, Tan Yun mungkin akan jauh lebih kuat daripada sekte-sekte lain selama dia diberikan waktu lebih lama. Jadi di sini posisinya sang anak yang wanita lebih percaya dan lebih mendukung ke Tan Yun. Pada akhirnya Feng Zhenxiao memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh anggota klan Feng untuk berlindung di Sekte Huangfu. Yang penting mereka bertahan hidup dulu guys.
Masalah balas dendam atau cari peluang bisa dilakukan di kemudian hari. Pintar. Padahal Tan Yun sudah kasih kesempatan guys untuk mereka masih bisa hidup di sekte Huang Fu. Tapi ya masih ada ya kepikiran untuk berkhianat. Memang busuk nih kepalanya nih. Nanti ketahuan Deo Pak Boy habis kalian. Hehehe. 去办吧，全族投靠皇府圣宗。 Sementara itu Deo Pak Boy sampai ke perbatasan timur. Benar saja dia langsung dicegat oleh ratusan pasukan dari dinasti Nankong. Jangan kira kau bisa keluar dan masuk sesuka hati ya. Apa kau mengira dinasti Nankongku selama itu ha? Kata ketua Nankong. Hehehe. Di sana sudah berkumpul 4 tetua kuat yang siap membantai Tan Yun. Tetapi Tan Yun tidak takut. Yu Qin yang panik, dia segera disuruh untuk masuk ke dalam menara saja. Biarkan aku yang melawan mereka. Tan Yun pastikan bakal membawa mereka sampai selamat ke sekte Huang Fu. Mantap. Yu Qin pun percaya dan segera masuk ke dalam menara guys. Setelah itu, semua ratusan pasukan dilancarkan untuk menyerang Tan Yun seorang diri. 该人满为患了。奈何 Hahaha, Tan Yun tertawa keras. Jangan kira dengan kekuatan selama ini kalian bisa menghalangi diriku yang tertinggi. Bersiaplah untuk kuhabisi hari ini juga. Dan tuar. 杀了他！ Deo Pak Boy bersiap untuk menghabisi mereka semua guys. Wow, ini makin seru aja nih. Tapi percaya kata Mimin kalau para kroco mah mudah sekali dibantai. Nah, siapakah sosok terkuat yang akan melawan Tan Yun setelah ini? Pasti nggak mungkin kan cuma para kroco yang disuruh untuk melawan Deo Pak Boy. Oke, kita masuk ke bagian preview untuk spoiler part 323 Nitian Zejun yang akan rilis lagi di Jumat nanti. Ini seru nih. Singkatnya nanti kita semua bakal melihat. Wah, semua sosok tertinggi akan mengepung Tan Yun. Bahkan ketua dinasti Nankong, Luya Wuji juga ada leluhurnya juga guys. Bapaknya Shewandro juga ikutan. Mereka tidak membiarkan Deo Pak Boy kabur. Tapi Deo Pak Boy tidak takut akan mati. Kalian maju semua, segera dia mengeluarkan kekuatan formasi pedang raksasanya dan tuar. Serangan ribuan pedang dilancarkan. Sosok tetua terkuat dari sekte peri abadi juga turun tangan untuk menghancurkan formasinya Tan Yun. Dan hasilnya, sekali tebas formasi milik Tan Yun itu terbelah dua guys. Buset, kuat banget ini. Gimana cara Deo Pak Boy melawan musuh sebanyak dan sekuat ini ya? Udah gitu, mereka masih tidak diketahui kekuatannya pula. Kalau Luya Wuji sama Cukei mungkin masih mampu dia lawan. Tapi tidak tahu nih, ketua Nankong sama para tetua terkuat leluhur sekte lainnya, wah itu nggak tahu kekuatannya. Ini tentu bencana. So selesai dulu untuk part 322 Nitian Zejun. Seperti kata Mimin, kita bakal update lagi di minggu depan. Minggu ini dong, hari Jumat. Tapi satu hal yang pasti, cuman di sini, Kobi Movie. Thank you buat guys sudah nonton dan selalu support channel-channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.